mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Garuda Cendekia. Pembacaan hasil ketetapan kelulusan siswa kelas 12. Sambutan. Pidato perwakilan siswa kelas 12. Pidato perwakilan orang tua siswa kelas 12. Pembacaan apresiasi dan penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Garuda Cendekia. Hadirin dimohon untuk dapat menyesuaikan sikap dan posisi duduk agar dapat berjalan dengan hikmat. Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu, tanamkan budaya jujur dan disiplin. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembacaan hasil ketetapan kelulusan siswa kelas 12 yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Garuda Cendekia. Kepada Bapak Lutfirdiansah, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya meminta maaf dulu atas nama seluruh panitia ya, karena ternyata Zoom yang kita pakai hari ini adalah Zoom yang cuma terbatas 100 orang. Kita akan mengakali sedikit nanti bagaimana agar semuanya bisa bergabung
di Zoom ini atau minimal mendapatkan rekaman. Langsung saja mungkin akan saya bacakan ketetapannya sekaligus mengesahkan apa yang sudah kami Dewan Guru lakukan selama berapa ya, 2 atau 3 kali rapat dan mengecek nilai-nilai kalian. Apakah slide-nya sudah terlihat? Oke, semoga slide-nya sudah terlihat ya. Baik, pengumuman kelulusan SMA Garuda Cendekia tahun 2024. Yang pertama adalah landasan yuridis dari kelulusan ini sendiri, yaitu dari Permendikbud nomor 5 tahun 2022, pasal 1, yaitu standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Lalu juga ada BSKAP nomor 10A tahun 2023, yaitu ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Kemudian juga ada Permendikbud nomor 21 tahun 2022, pasal 9, penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan, kenaikan kelas, dan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang nomor 8, yaitu penilaian pencapaian hasil peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu masih ada lagi yaitu Permendikbud nomor 21 tahun 2022 pasal 10 dan PPA dari BSKAP halaman 63 tahun 2022. Ini semuanya ya nanti bisa dibaca sendiri. Ini semuanya adalah dasar dari apa yang kami lakukan untuk menentukan kelulusan siswa-siswi SMA Garuda Cendekia. Nah, ini adalah kriteria yang lebih spesifik dari SMA Garuda Cendekia sendiri, yaitu dinyatakan lulus apabila menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yaitu yang dimaksud adalah program pembelajaran kurikulum 2013, karena memang angkatan ini masih menggunakan kurikulum 2013, dari kelas 10 hingga kelas 12 dengan tuntas. Kemudian memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, mengikuti dan lulus asesmen akhir sekolah, yaitu ujian sekolah dan ujian praktek yang sudah dilakukan. Dan nilai ujian sekolah atau asesmen akhir sekolahnya itu adalah minimal 60 ya di semua mata pelajaran. Sikapnya tadi nilai rapor juga menggambarkan nanti ada nilai akademik dan juga nilai sikap dan partisipasi. Karena memang di kurikulum 2013 sikap dan partisipasi itu mendapat sorotan lebih untuk penilaiannya. Dan yang terakhir adalah rapat pleno. Kami sudah melakukan rapat 2 kali, rapat awal untuk kelulusan dan rapat finalisasi kelulusan kelas 12 ini. Lalu dari hasil itu semua, siswa kelas 12 SMA Garuda Cendekia yang berjumlah 121 orang itu alhamdulillah dinyatakan lulus 100%. Tepuk tangan untuk semuanya. Di samping itu, dari 100% yang lulus, kita juga akan memberikan beberapa apresiasi kepada anak-anak yang memiliki nilai-nilai lebih. Memang yang jatah saya untuk dibacakan kali ini adalah yang lebih ke akademisnya. Ya. Yaitu adalah peraih nilai kelulusan tertinggi. Peraih nilai kelulusan tertinggi dari kelas 12 IPA adalah Agna Safaras Abdullah dengan nilai rata-rata 92. Kemudian
Untuk kelas 12 IPS, yaitu ada Keira Malisha Laksmana dengan rata-rata nilai 91. Tepuk tangan. Kemudian ada lagi kategori berikutnya yaitu adalah peraih nilai asesmen akhir sekolah tertinggi. Ini kumulatif antara ujian praktik dan ujian sekolahnya, yaitu ada di kelas 12 IPA, Danes Azhar Rahmanto dengan rata-rata nilai 91 untuk asesmen akhir sekolahnya. Dan untuk kelas 12 IPS, ada Shalina Delisha Afan dengan nilai rata-rata 90. Selamat untuk kedua orang tersebut. Dan masih ada satu kategori lagi, yaitu peraih nilai rapor tertinggi. Ini rapor juga nanti akan menjadi akumulasi dari semester 1 hingga semester 6 ya, yang sudah dinilai. Itu di kelas 12 IPA ada Agna Safaras Abdullah dengan nilai rata-rata 92 juga. Dan untuk IPS ada Keira Malisha Laksmana dengan rata-rata nilai 91. Selamat untuk semuanya. Dan sebelum saya tutup, ada satu lagi yang harus saya informasikan baik ke orang tua ataupun ke teman-teman kelas 12 adalah teman-teman kalian yang sudah diterima di PTN dan PTLN. Ya, mungkin nanti yang sudah diterima PTS, silakan bisa koordinasi ke Bu Sekar, bisa laporan bahwa Bu, saya sudah diterima di Universitas A dengan jurusan ini, silakan agar memperlengkap juga database kami. Sementara ini akan saya sebutkan yang dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi luar negeri, yaitu yang pertama dari SNBP ada Chandrika Naila Hapsari di ilmu filsafat, Rashawn Laksmana di bisnis digital, dan Amalia Putri Hamidah di teknologi bioproses. Kemudian juga ada dari jalur internasional, ya, IUP Intake pertama ada Agna Safaras, Atar, Fiansyah, dan Faiza. Kemudian di SBM ITB ada Fazaluna, di IUP ITS ada Aziza Adelia untuk naval arsitektur. Dan yang terakhir kemarin di Talent Scouting UI ada 5 orang yang terterima, yaitu ada Dean, Faiza, Rana, Syakia, dan Tara. Untuk yang terakhir, yaitu yang di perguruan tinggi luar negeri, itu ada Danes Asar Rahmanto di Food Technology, dan Danes ini menerima beasiswa Indonesia Maju. Proses beasiswanya ini sekitar 1,5 tahun untuk proses seleksinya, jadi memang akan dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan Elrivo dan Mesya Akila ini menggunakan biaya pribadi ya. Mereka tes sendiri untuk di University of Groningen. Elrivo itu diterima di 3 perguruan, di 3 jurusan dan akan mengambil jurusan ketiga yang di Artificial Intelligence. Sedangkan Akila itu diterima di Erasmus University dan Rotterdam University, jurusan International Business Administration. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti daftar ini akan selalu bertambah perguruan tinggi negerinya, karena memang kita tahu juga hari ini ada yang masih melakukan tes UTBK, besok juga masih ada yang melakukan tes UTBK, dan yang mendaftar di swasta pun saya harap akan mendapatkan swasta yang terbaik yang memang diimpikan oleh kalian semua agar cita-cita kalian juga tercapai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lu. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 12 Angkatan Garna Priaya yang telah dinyatakan lulus 100%. Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kalian semua. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal yang baik untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Budaya Luhur kepada Ki Bambang Parma Setiawan. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Prof. Arif Rahman, pembina yang kita cintai, sekaligus pendiri dari Garuda Cendekia. Juga teman-teman pimpinan, Mas Rahadi, Mas Haryo, Mbak Manda, Mas Indra, dan Mbak Laila. Juga pimpinan sekolah Garuda Cendekia, Pak Luk, beserta jajaran wakil kepala sekolah dan staf kepala sekolah, asisten wakil kepala sekolah, segenap guru, dan yang paling bahagia itu adalah para orang tua murid dari siswa-siswi Garuda Cendekia kelas 12 dan juga tentunya anak-anakku kelas 12 SMA Garuda Cendekia. Yang setelah Zoom ini selesai, kalian bukan kelas 12 lagi, kalian adalah sudah manusia bebas. Tapi formalnya kita ketemu lagi lusa di aulanya Universitas Nasional hari Rabu dalam acara wisuda, ya, pelepasan secara formal. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang sudah bekerja sama selama 3 tahun dengan kami, sama guru-guru, dalam membimbing anak-anak kelas 12 ini sampai meraih kelulusan pada hari ini. Tanpa kerjasama tidak mungkin kita bisa mendidik anak-anak dengan berhasil. Yang kedua adalah anak-anakku. Anak-anakku hari ini udah bebas. Nggak usah kalian pikirkan lagi, aduh waktu itu ujiannya nih harusnya begini sehingga nilaiku ini. Udah, itu sudah lewat. Yang penting adalah menatap ke depan. Menatap ke depan itu adalah kamu akan melanjutkan ke jenjang apa, lalu di universitas apa. Ya kan? Jenjang itu kan bisa S1, bisa juga Politeknik, D4, mau D3, dalam segala macam bidang. Dalam segala macam universitas. Nanti kita bicara banyak pada saat wisuda. Yang penting, kamu lupakan apa yang kamu sudah selesaikan di Garuda Cendekia. Bukan lupakan selama-lamanya, enggak. Lupakan sejenak, karena dikatakan Pak Luk kan hari ini, besok itu masih ada UTBK kan. Perjuangan masih panjang. Ya kan? Namun untuk yang sudah diterima, saya ucapkan selamat. Yang jalur internasional, kemudian juga jalur mandiri, apalagi jalur yang SBMPTN, itu kan jalur dikenal dengan jalur undangan yang cukup kemarin itu agak menghebohkan ketika beberapa universitas melakukan revisi, gitu kan. Tapi yang penting kalian sudah diterima, sudah mendaftar ulang, sudah melupakan semuanya, siap menyongsong masa depan. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada kalian, anak-anakku. Nanti kita banyak pada saat wisuda, karena toh wisuda itu lusa. Kalau terlalu banyak ngomong hari ini kan bosan juga. Gitu, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ki Bambang Parmastiawan atas sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari pembina Sekolah Menengah Garuda Cendekia. Kepada Bapak Arif Rahman, kami persilakan.
Cek. Ya. Sekali lagi kepada Bapak Arif Rahman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak? Jelas Pak? Bisa, Bisa, jelas. jelas. Baik. Kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada lulusan SMA Garuda Cendekia ini. Angkatan ini bernama Garna Praya Garuda Adi Praya, yaitu Angkatan Garuda ke-9 yang memiliki kebersamaan yang tinggi dan paling menyemangati satu sama lain untuk mencapai tujuan dan cita-cita sesuai dengan harapan. Kepada Ananda semuanya dan orang tua murid serta guru-guru, kita selalu ingat kepada moto dari Garuda Cendekia ini. Iman, ilmu, amal, dan kebangsaan. Jangan lupa kita berterima kasih kepada Eyang Daud dan juga Ibu Suli, lalu semua yang sudah berjasa untuk Garuda Cendekia ini. Mereka yang masih ada diberikan kesehatan, yang sudah tidak ada diberikan kehidupan yang baik di alam barzah. Bapak mempunyai beberapa catatan bahwa di angkatan ini sudah ada beberapa orang, 4 orang diterima di UGM, di teknik kimia, hukum, dan web management. Kemudian di Universitas Indonesia ada yang diterima di ilmu filsafat, bisnis digital, dan teknologi bioproses. Kemudian ada juga yang lolos talent scouting UI 2024 di teknik industri, manajemen, pendidikan dokter kelas khusus internasional, pendidikan dokter gigi, dan ada yang sudah diterima di ITB, Institut Teknologi Bandung, untuk bidang studi entrepreneurship. Kemudian ada yang menerima beasiswa Indonesia Maju di Wageningen Universiteit di Belanda, negeri Belanda. Kemudian ada juga beberapa yang di luar negeri, ada yang di Universitas of Groningen untuk jurusan media, data science, artificial intelligence, dan jurusan yang lainnya. Kemudian di Erasmus University of Rotterdam di negeri Belanda, jurusan International Business Administration. Dan kemudian juga ada yang sudah diterima di ITS, Institut Teknologi Surabaya, untuk naval architecture kelautan. Hebat ya, luar biasa. Ini adalah prestasi akademis, prestasi-prestasi yang sifatnya karakter sudah dibina melalui kegiatan-kegiatan yang selalu kita adakan. Umpamanya pergi ke kampung desa di Purwakarta untuk melakukan
observasi kehidupan di desa, oase. Bapak mengucapkan selamat kepada semuanya dan tempuhlah cita-cita kamu setinggi-tingginya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tetapi jangan lupa berterima kasih kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu yang telah memberikan kepada kamu pertama kali kesehatan, dan juga ayahanda kamu yang sudah memberikan pendidikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada guru-guru di SMA Garuda Cendekia. Mudah-mudahan teman-teman guru berada dalam keadaan sehat dan masih terus bisa meningkatkan kelanjutan pendidikan yang jauh lebih tinggi. Bapak akan tutup dengan membaca doa. Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyai minhumul awatiya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan, kami berterima kasih atas segala kemudahan dan jalan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga anak-anak kami, adik-adik kami ini semuanya dapat melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Bahagiakanlah kami semuanya di dunia, ya Allah, dan selamatkanlah kami di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Saya ingin berterima kasih juga kepada semua staf yang ada di Garuda Cendekia, sampai kepada tingkat pramubakti. Anda semuanya sudah berjasa untuk keberhasilan anak-anak kita. Demikianlah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih Pak Arif atas sambutan dan doanya yang indah. Selanjutnya adalah pidato perwakilan siswa kelas 12 kepada Ananda Nadif Raffi Nugroho. Kami persilakan. Banyak yang bilang bahwa masa SMA akan menjadi masa yang paling indah. Namun, saya sempat mempertanyakan hal ini, karena awal masa saya di GC dimulai saat kondisi COVID sedang tinggi-tingginya. Bapak saya pada saat itu sedang ada di ICU karena COVID, dan bunda saya harus menemani Bapak di rumah sakit. Permulaan masa-masa SMA yang tidak pernah saya bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadif. Hari ini, saya mewakili teman-teman Garna Praya untuk memberikan kata sambutan. Masa-masa kelas 10 kami dimulai dengan full belajar online. Saya rasa kegiatan kami, murid-murid GC, setiap hari hampir sama. Bangun tidur, bahkan kadang tidak mandi dan langsung masuk kelas Zoom, lalu mengarahkan kamera ke arah dahi. Muka tidak terlihat, tapi kamera menyala. Walaupun hanya bertemu secara online, kami, angkatan COVID ini, mulai menjalin persahabatan sambil bertanya-tanya, kapan ya bisa sekolah betulan? Ternyata takdir baik datang seperti yang kami harapkan. Kelas 11 sekolah sudah mulai dibuka kembali. Rasanya pasti senang sekali. Saat inilah pertama kalinya kami bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman yang sebelumnya hanya sering terlihat dahinya di layar komputer. Saat inilah saya pribadi mulai merasakan, oh ini ya rupanya serunya masa-masa SMA itu. Mulai banyak kegiatan yang kami lakukan, baik dari pembelajaran maupun organisasi dan kepanitiaan. Saya merekam banyak sekali keseruan dari tingkah laku lucu teman-teman serta Bapak dan Ibu guru. Di GC inilah saya merasakan hangatnya pertemanan dan eratnya kekeluargaan antara murid dan guru.
Sesuatu yang saya rasa tidak selalu ada dan bisa dirasakan di semua sekolah. Masa SMA yang kami mulai dengan keraguan akan menjadi masa-masa yang paling indah. Bagi saya pribadi, menjadi 3 tahun terbaik hidup saya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas 3 tahun yang luar biasa ini. Kami diajar, dibina, dan dibimbing untuk menjadi versi terbaik dari diri kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan bandel-bandelnya kami ya, Pak, Bu. Izinkan kami, Angkatan Garna Praya, sebentar lagi mengembangkan sayap dan terbang setinggi meraih cita-cita dan impian. Pada akhirnya, kemanapun kami nanti terbang, GC akan menjadi salah satu tempat untuk kami kembali pulang membawa cerita bagi adik-adik kelas nanti. Sekian dari saya, seorang murid GC yang bangga menjadi bagian dari sekolah yang hebat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Nadif yang telah menyampaikan pidatonya dengan sangat berkesan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pidato perwakilan orang tua siswa kepada Ibu Arsanti Diah, orang tua dari Ananda Faiza Naura Afanitanya. Kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Pembina Sekolah Menengah Garuda Cendekia Profesor Dr. Arif Rahman MPD. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ketua Yayasan Budaya Luhur Dr. Insinyur Ki Bambang Paharoma Setiawan beserta jajaran pengurus dan manajemen. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Garuda Cendekia, Bapak Luh Ferdiansyah beserta Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wali siswa kelas 12 Garna Praya SMA Garuda Cendekia. Dan yang saya hormati Ketua KPOG Ibu Nur Amalia beserta pengurus KPOG, serta yang tercinta Ananda, siswa kelas 12 Garna Praya SMA Garuda Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Arsanti, mewakili para orang tua siswa menyampaikan sedikit pesan bagi Ananda sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara pengumuman kelulusan kelas 12 Angkatan Garna Praya dengan hasil yang sangat membahagiakan, lulus 100%. Selamat atas kerja keras dan kesungguhan kalian dalam menuntaskan pendidikan SMA. Jika kita lihat ke belakang untuk siswa Angkatan Garna Praya, seperti yang tadi Nadif sempat bilang juga, memulai masa SMA di masa pandemi, sehingga banyak waktunya belajar di rumah. Di awal-awal, banyak yang masuk ke SMA Garuda Cendekia tanpa teman dari sekolah sebelumnya, sehingga beradaptasi tanpa ada support dari teman-teman, hanya keluarga di rumah. Namun di kelas 11 baru bisa mengalami masa SMA yang sebenarnya di sekolah. Tidak mudah menjalaninya, tapi kalian Angkatan Garna Praya telah berhasil melaluinya. Menempuh pelajaran di sekolah itu tidak hanya untuk akademis, tapi juga untuk meningkatkan keterampilan sosial. Jika kita lihat betapa Angkatan Garna Praya ini mengadakan berbagai kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan besar seperti di Langkah Patriot, di Optika di Jawa Timur, dan Grasyeta 2023, kita dapat lihat betapa mereka sangat kompak, bekerja sama, saling membantu, saling support dengan teman-temannya, sehingga akhirnya acaranya berlangsung sukses. Dan beberapa siswa di Angkatan Garna Praya ini juga berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan bagi SMA Garuda Cendekia, baik di lomba-lomba individual maupun sebagai tim. Kekompakan para orang tua juga perlu diapresiasi selain mendukung kegiatan-kegiatan putra-putrinya dari sejak awal masuk ke SMA Garuda Cendekia. Juga saat-saat ini semakin terasa dalam menghadapi persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, ya, saling support, berbagi informasi, saling mendoakan,
saling memberikan dorongan dan motivasi, sehingga insya Allah nanti akan semakin banyak siswa-siswi dari SMA Garuda Cendekia yang diterima di perguruan tinggi impian mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selamat kepada para siswi yang telah dan siswa yang telah mendapatkan tempat di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi luar negeri, serta perguruan tinggi swasta. Di bangku kuliah nanti perjuangan kalian belum usai ya. Semoga kalian semua dapat mempertahankan prestasinya, dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang kalian miliki. Tetaplah menjaga budaya luhur yang telah diajarkan di SMA Garuda Cendekia, beriman, berilmu, beramal soleh, dan berjiwa kebangsaan, serta berwawasan global. Teruslah terbang tinggi Garna Praya, Garuda Nawa Abipraya. Insya Allah kalian akan menorehkan prestasi sesuai dengan kelebihan kalian masing-masing. Terima kasih kepada semua pendidik di SMA Garuda Cendekia, serta para staf, pembina dan pengurus yayasan dan manajemen. Mohon maaf apabila kami selama berinteraksi sebagai orang tua dan juga anak-anak kami selama di sekolah ada kehilafan dan kekurangan. Semoga Garuda Cendekia semakin jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arsanti Dia yang telah menyampaikan pidatonya untuk kita semua. Selanjutnya adalah pembacaan apresiasi siswa kelas 12 kepada Bapak Iwan Purnanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik suara saya. Hari ini saya akan menyampaikan apresiasi terhadap siswa. Mohon izin, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Jelas, jelas. Jelas, terima kasih. Jelas, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya akan menyampaikan apresiasi terhadap prestasi siswa. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Arif. Saya karena ada kegiatan lainnya, saya mau izin pamit. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Arif. Waalaikumsalam. Salam. Baik, apakah sudah bisa ditangkap dengan baik layar Garuda Praya, Garuda Nawa Abipraya, apresiasi siswa? Apresiasi yang diberikan kepada siswa ini telah berdasarkan pertimbangan, juga pembicaraan atau diskusi Dewan Guru SMA Garuda Cendekia, terutama juga pada guru-guru wali kelas. Ada dua yang menjadi perhatian, yaitu apresiasi yang diambil atau ditelaah dari kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan yang di luar pembelajaran. Sikap disiplin
Untuk kelas 12 Pajajaran itu diraih oleh Nasila Azaura Lain dan Nozomi Jasmina Tabita Onodera. Kemudian sikap partisipasi untuk kelas 12 Pajajaran diberikan kepada Rizky Adib Abrizan. Untuk kelas 12 Mataram, sikap disiplin terbaik diraih oleh Radia Gardian Pranoto dan Nadia Maharani Larissa. Untuk partisipasi kelas 12 Mataram diberikan kepada Jehan Almeira Virgino. Untuk sikap disiplin dari kelas 12 Larantuka diserahkan kepada Kamilia Jauza Setiawan dan Rayaka Arkan Laksamana. Untuk partisipasi terbaik dari 12 Larantuka diberikan kepada Keira Malisa Laksamana. Untuk kelas 12 Tarumanegara, sikap disiplin diberikan kepada Vira Diah Ayesha dan Fanya Anindita. Untuk partisipasi kelas 12 Tarumanegara diberikan kepada Chandrika Naila Hapsari. Kriteria apresiasi siswa bidang non-akademik yang menunjukkan konsistensi dalam pengembangan kreativitas dan mengasah bakat yang dimiliki selama bersekolah di SMA Garuda Cendekia, yaitu juga mampu meraih prestasi sesuai bakat dan minat selama bersekolah di SMA Garuda Cendekia. Apresiasi bidang non-akademik 12 Pajajaran untuk non-akademik diraih oleh Akila Safitri Syarif, Sesa Ladian Nata Negara, dan Rizky Adib Abrizan. Untuk kelas 12 Pajajaran diraih oleh Atar Zafarani Abdullah, Rena Azahra Laksana, Nadira Amara Putri Azhar, dan Keano M. Khalif Ardiman. Untuk kelas 12 Pajajaran diberikan kepada Nozomi Jasmina Tabita Onodera, Salsabila Kalvina Tasya, dan Muhammad Iksan Zahir. Untuk 12 Mataram, Anandia Raya Jingga, Kamila Safitri Syarif, Muhammad Naufal Hadianto, dan Muhammad Arka Hirzi Aziz. 12 Mataram juga diberi non-akademik diberikan kepada El Rifo Arsyan, Radia Gardian Pranoto, Aksananta Syawarizki, dan Agna Safaraz Abdullah. Lalu juga diberikan kepada Aisyah Nedifa Khairun Nisa, Sakia Laika Salsabila, Danes Azhar Rahmanto, dan Din Alwan Falah Orion. Untuk 12 Larantuka, non-akademik diberikan kepada Kihania Nurani Priyono, Salina Delisa Afan, Naura Khaira, Indira Ausani Gading. Juga diberikan kepada Khairuna Zefaro, Misha Akila Rizal, dan Keira Melisa Laksmana. 12 Tarumanegara, Azahra Nathaniel, Azahwa Sasi Nabila, dan Almer Rainal Al-Hakim. Untuk 12 Tarumanegara, non-akademik juga diberikan kepada Juno Radia Deida, Sabi Farel Ginanjar, dan Ramiza Rasca Kuntadi.
Demikian apresiasi yang diberikan Sekolah SMA Garuda Cendekia kepada Angkatan Garuda Nawa Abipraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Kami ucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih. Semoga pada jenjang berikutnya Ananda dapat meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Tak lupa juga kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, orang tua, dan guru atas dedikasinya yang luar biasa dalam membersamai proses belajar anak-anak. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Hadirin yang berbahagia, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang kami sayangi, demikianlah rangkaian acara pengumuman kelulusan siswa kelas 12. Kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi pada pagi hari ini. Adapun tautan rekaman video akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Berikutnya, ada informasi terkait dokumen kelulusan. Surat keterangan lulus atau SKL diberikan pada saat Widya di dalam rapot masing-masing. Selain itu, di dalamnya juga terdapat lembar konfirmasi kesesuaian data yang perlu ditandatangani oleh orang tua untuk kemudian diunggah pada tautan yang tercantum di dalam surat. Setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan kamera dan menyesuaikan posisi duduk masing-masing agar dapat terlihat jelas di kamera. Ya. Kita akan mulai dari slide pertama. Oke. Ya, ditahan SIM-nya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Kita lanjut ke slide yang kedua. Ya. Oke, baik, slide ketiga. Bapak Ibu, kita tidak tahu berada di slide keberapa, jadi dimohon untuk tetap tersenyum selama foto sesi bersama. Dan posisinya menghadap ke kamera. Baik, slide terakhir. Slide yang keempat. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian. Mewakili jajaran pimpinan Sekolah Menengah Garuda Cendekia, kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya Bu Safa, tadi kita awali dengan pantun. Betul sekali. Maka kita akan tutup juga dengan pantun. Baik, silakan dimulai Pak Setiadi. Oke. Pulau Kalimantan indah tak terbayang. Cakep. Pemandangan elok buat berseri. Cakep. Selamat jalan wahai yang kusayang, genap raya selamanya di hati. Cakep. Saya balas ya Pak ya. Saya ada pantun juga. Nanti di Zoom masing-masing boleh sambil cakep ya, walaupun tidak terdengar. Berlayar jauh ke Sungai Melawi. Cakep. Singgah sejenak di Palangkaraya. Cakep. Selesai sudah acara hari ini. Sampai jumpa di Purnawidya. Saya Pastiadi. Saya Bu Safa. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.